sini saya memulai gemburin tanah ini, terus ngambilin yang kuning-kuning biar tidak merusak pemandangan. Terus baru kita semprot. POC daun itu kita kemarin kebetulan buat sendiri POC, jadi dari sisa-sisa yang dari dapur sama buah-buahan kita fermentasi pakai E4 sama molase. Didiemin selama 2 minggu. Setelah 2 minggu baru bisa kita semprotkan. Saya mulai berkebun organik ini dari bulan April tahun 2019. Luasnya sekitar 5x6. Yang ditanam ada pagoda, sawi, cabai, ada kangkung, ada bayam, terus ada kailan, ada kol ungu, ada kol hijau, stroberi, sama kale. Banyak sekali manfaatnya. Jadi kita nggak usah ke pasar. Jadi mau belanja tuh tinggal metik ini. Apalagi selama pandemi ini, jadi nggak pernah ke pasar sama sekali. Saya biasanya tuh pagi habis jalan pagi, baru berkebun dari jam 7 sampai jam 10. Nah ini saya lagi bibit terong ungu, jadi kayak anggur tuh buahnya kecil-kecil warna ungu. Yuk kita sekarang udah mulai mau nanam. Ini bibit ini umurnya 2 minggu, baru mau kita tanam. Saya mulai menanam organik ini sejak bulan Maret 2019, jadi sekitar kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Dan kenapa saya tertarik di menanam organik, berkebun, karena supaya kalau walaupun kita di rumah aja itu agar tetap produktif. Saya di sini menanam makanan yang saya konsumsi sehari-hari ya, seperti cabai, terus bawang merah, bayam, kale, daun bawang, kangkung, terus bayam merah, bayam hijau, terus pakcoy. Jadi memang yang setiap hari kita konsumsi. Enggak ya, nggak susah, asal kita sebetulnya yang menanam yang paling penting adalah media tanamnya. Jadi kalau misalnya kami menanam secara organik ini kan tanpa ada residu kimia, jadi pasti kita utamakan tanah, pupuk kandang sama arang sekam, kita aduk jadi satu, masukin ke polybag, tanamannya kita masukkan, terus setiap minggu sekali kita pupuk organik, pupuk cair organik.
Hari ini di kebun saya ada yang siap dipanen, yaitu tanaman pakcoy. Ini tanaman saya sudah sekitar berumur 1 bulan lebih sedikit. Jadi saatnya kita memanen pakcoy hari ini. Nggak susah sih nanamnya, ini cuman benihnya aja pilihan ya, yang maksudnya yang bisa numbuh. Kadang-kadang benihnya tuh kan ada yang benih yang kita beli udah lama kadaluarsa, ditungguin nggak numbuh-numbuh. Nah kalau ini saya pasti belinya di toko benih yang berkualitas ya, jadi kebanyakan sih numbuh. Perawatannya nggak susah ya, setiap seminggu sekali saya pasti kasih POC, pupuk organik cair, seminggu sekali, POC tanah atau POC daun. Dengan berkebun, nggak perlu lagi kita pusing memikirin kebutuhan sayur buat keluarga. Pagi ini kita akan panen beberapa sayuran untuk kita masak bareng. Jadi ada kol, ada tomat, ada cabai, ada kangkung. Yuk, cus panen. Yeay. Kita panen kol. Sebenarnya sesibuk apapun kita, orang bertanam itu kan hanya butuh komitmen, ya saya akan menanam ini untuk investasi kesehatan keluarga kami gitu. Jadi nggak butuh waktu banyak. Yang sering saya sampaikan kepada masyarakat untuk mengajak bertanam adalah cukup waktu 30 menit pagi dan 30 menit sore atau malam, sempatkan untuk mulai dari nyemai, nyiram, mengurus tanaman gitu, sudah cukup gitu. Jadi sehari itu hanya waktu 1 jam saja gitu. Kenapa pagi kita mulai bertanam? Karena seharian kita akan penuh dengan aktivitas yang itu menguras energi, orang bisa stres dan lain sebagainya. Tetapi kalau pagi hari kita isi dengan bertanam, itu kan fresh pikirannya. Kemudian sore biasanya saya juga berkebun lagi gitu, nyiram, nyemprot macam-macam. Karena kita seharian udah stres, untuk bekal bangun tidur biar fresh lagi itu luar biasa gitu. Jadi energi positif dari berkebun itu yang kami rasakan, yang saya rasakan itu banyak gitu, sehingga mestinya waktu tidak jadi tantangan kalau kita tahu bagaimana menyiasati waktu gitu. Oke, ini panenan hari ini. Setelah ini kita akan masak cah kangkung sama kol. Nanti kita lihatin mau dibikin apa ya. Jus kale, segar pasti karena gak ada gula dan dipetik langsung dari kebun. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Bude, apa kabar? Bude, gimana kebunnya Bude? Alhamdulillah ini hujan jadi jarang nyiram. Oke, lagi panen apa? Lagi panen pagoda sama sawi. Nanti boleh kita panen-panen ya? Boleh ya. Lagi nyemai-nyemai juga ya? Iya, lagi nyemai juga, ada sawi. Iya, halo Mbak Yan. Ya. Baik. Nih Mbak Yani gimana? Kebunnya lagi panen apa? Oh, ada pakcoy, ada bawang merah. Enak kalau kita pagi-pagi ngobrolin kebun ya? Iya. Iya. Jadi seger. Ayo, lihat ini. Gimana? Mau lihat kebunnya Bude? Ayo. Sebenarnya krisis pangan itu kan mengancam masyarakat seluruh dunia sejak pandemi berlangsung ya, karena aktivitas orang berkegiatan di luar, di pertanian segala macam itu kan terhambat. Justru pandemi itu memberikan ruang kepada kami bahwa sebenarnya urban farming itu jadi sistem alternatif untuk penyediaan pangan di masyarakat kota. Kalau semua masyarakat bisa melakukan apa yang kami lakukan seperti di perumahan kami, mestinya masyarakat kita sudah berdaya, sudah mandiri pangannya masing-masing, dan itu dijamin lebih sehat gitu karena memilih bertanam secara organik gitu. Jadi saya sendiri jauh sebelum pandemi sudah jarang sekali belanja ke pasar gitu karena seluruh kebutuhan sehari-hari memang tercukupi dari kebun. Manfaat saya dalam mengikuti komunitas bertanam organik ini adalah satu, kami bisa saling bersosialisasi dengan tetangga, saling berbagi ilmu, dan yang kedua saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman cara menanam secara organik itu bagaimana. Ya, jadi anggota komunitas organik Rosae, Rumah Organik Studi Alam Indah, selain berkebun, kami juga lagi belajar membuat tempe organik. Beberapa anggota komunitas lagi belajar membuat tempe. Ini adalah salah satu produk kami, tempe organik resep dari leluhur di Banyuwangi, kakek nenek kami di sana. Sementara ini masih jadi uji coba, sudah dikonsumsi di lingkungan komunitas tetapi belum dijual. Mungkin tidak menutup kemungkinan nanti akan jadi salah satu komoditas di Rosae selain sayuran organik. Dan hari ini kita lagi praktek juga membuat tempe yang ternyata itu mudah gitu. Dan setelah kita tahu cara bikin, kita lebih menghormati tempe gitu, dan tempe buatan sendiri lebih enak. Kalau saya sampai hari ini melihat bahwa sebenarnya semua tanaman itu mesti diperlakukan sama aja gitu. Jadi bahwa nggak boleh mendiskriminasi tanaman, ini perlu ini treatment khusus, ini enggak. Jadi kalau kita punya hubungan secara spiritual dengan tanaman, kita ikhlas merawat, senang berbincang dengan dia dan lain sebagainya, itu tanaman juga ngasih imbal balik gitu, panen, kemudian juga tanamannya bagus gitu. Nah sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi jangan khawatir untuk mulai berkebun gitu, karena sebenarnya kita ini kan dekat dengan alam, dari kecil kita masyarakat agraris kan. Jadi sebenarnya ya familiar aja gitu dengan tanaman.